Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insya Allah kalian sehat semua. Walaupun dalam keadaan pandemik, kita harus tetap semangat belajar. Berjumpa lagi bersama Pak Daniel dalam pelajaran PJOK hari Kamis tanggal 25 Maret tahun 2021, kelas 4 SDN Utan Kayu Utara 07 pagi. Sebelum kalian belajar, jangan lupa like dan subscribe, lalu tekan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan pembelajaran-pembelajaran PJOK kelas 4 berikutnya ya anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari bab 11 yaitu tentang berkemah yang meliputi A. Kegiatan berkemah, B. Kegiatan di perkemahan, C. Menjaga kesehatan tubuh di perkemahan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini benar-benar bermanfaat. Tundukkan kepalanya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran PJOK pada pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu mempraktekkan dan melaksanakan kegiatan berkemah. 2. Siswa mampu mempraktekkan dan melaksanakan kegiatan di perkemahan. 3. Siswa mampu melaksanakan menjaga kesehatan dan keselamatan di perkemahan. Yang keempat, siswa mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin, mandiri, semangat, dan jujur. Materi pembahasan pendahuluan. Pernahkah kalian ikut dalam kegiatan berkemah? Berkemah merupakan kegiatan yang dilakukan di luar kelas atau rumah. Dengan berkemah, kita bisa belajar hidup mandiri. Berkemah akan menyenangkan apabila dilakukan bersama-sama teman. Kita juga bisa melakukan berbagai kegiatan di perkemahan. Kegiatannya antara lain membuat api unggun, berolahraga di pagi hari, menjelajah alam, dan memasak. Ayo kita adakan acara berkemah bersama teman-teman sekelas atau teman-teman di sekolah. A. Kegiatan berkemah. Berkemah adalah sebuah kegiatan rekreasi di luar sekolah. Kegiatan ini umumnya dilakukan untuk beristirahat dari keramaian dan untuk menikmati keindahan alam. Berkemah biasanya dilakukan dengan menginap di lokasi perkemahan menggunakan tenda. Berkemah bagi anak-anak berguna untuk melatih kemandirian, keberanian, dan kebersamaan. Sehingga setelah berkemah, anak-anak diharapkan timbul rasa berani dan mandiri. Anak juga bisa hidup saling menghormati dan menghargai dengan sesama temannya. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar di bawah ini, yaitu seorang anak sedang melakukan perkemahan di Cibodas. 1. Persiapan berkemah. Sebelum berkemah, kalian perlu mempersiapkan diri, baik fisik maupun mental. Kondisi fisikmu harus sehat dan kuat. Dengan demikian, kalian tidak akan mengalami kesulitan. Misalnya, ketika kalian melakukan perjalanan sambil membawa banyak perlengkapan kemah. Mentalmu pun juga harus siap. Contohnya, ketika berada di alam terbuka pada malam hari, selain persiapan diri, perlengkapan untuk berkemah juga harus lengkap. Kegiatan berkemah memerlukan persiapan dan rencana yang matang. Tahap persiapannya adalah sebagai berikut. Nah, kalian perhatikan ya anak-anak, gambar di bawah ini yaitu anak yang sedang melakukan perkemahan di luar sekolah. Nah, anak-anak, peralatan berkemah yang perlu dibawa untuk perorangan, kalian bisa perhatikan: A. Peralatan mandi, B. Peralatan makan, C. Ransel, D. Baju ganti, E. Jaket, B. Sepatu dan kaos kaki, G. Kain selimut, H. Makanan ringan, I. Peralatan ibadah. Nah, untuk berkemah secara berkelompok, kalian bisa perhatikan
A. Membawa kompor dan peralatan masak. B. Tikar. C. Lampu senter. D. Obat-obatan. E. Pisau. F. Bahan makanan. G. Tenda. Nah, kalian bisa perhatikan ya anak, gambar di samping ini adalah peralatan ketika kalian akan berkemah. Nah, anak-anak, kita lanjut yang B, menyusun jadwal kegiatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan berkemah adalah 1. Dalam menyusun jadwal kegiatan, yang harus diperhatikan adalah waktu, hari, cuaca, dan kondisi lokasi yang akan kita tempati. 2. Jadwal harus disusun mulai dari persiapan, waktu keberangkatan, kegiatan apa saja yang dilakukan di perkemahan, penutupan, hingga kembali lagi ke rumah atau ke sekolah. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar kegiatan penjelajahan di luar lingkungan sekolah atau yang sedang berkemah. Nah, anak-anak, kita lanjut yang nomor 2, pemilihan lokasi berkemah. Berikut ini cara memilih tempat yang aman untuk berkemah. A. Jangan mendirikan tenda di cekungan lembah. B. Jangan mendirikan tenda di lembah yang terlalu dekat dengan sungai. C. Jangan mendirikan tenda di dekat atau di bawah pohon yang lapuk. D. Jangan mendirikan tenda di puncak bukit. Yang terakhir, E. Sebaiknya tidak mendirikan tenda di dataran terbuka. Selain udara akan terasa lebih dingin, juga berisiko jika ada hujan dan petir. Lanjutan materi yang tadi. F. Perhatikan areal sekitar lokasi pendirian tenda. G. Jangan mendirikan tenda di antara lintasan jalan setapak dan jalur binatang. H. Dirikanlah tenda dengan sumber air atau dekat dengan mata air. I. Sebelum mendirikan tenda, perhatikan alas tanah tempat mendirikan tenda. J. Pilihlah lokasi yang datar dan agak lebih tinggi. Tujuannya agar tidak kebanjiran saat hujan datang. Nah, kalian bisa perhatikan yang anak-anak gambar perkemahan di bawah ini. Kita lanjut yang B, kegiatan di perkemahan. 1. Penjelajahan. Saat berkemah, kita juga dapat melakukan penjelajahan di sekitar perkemahan. Hal-hal yang bermanfaat dalam penjelajahan ini diantaranya: A. Dapat membaca peta atau rute perjalanan. B. Dapat memahami simbol atau tanda yang dijumpai. C. Dapat mengenal lingkungan dari dekat. D. Dapat memupuk rasa kebersamaan. E. Melatih fisik dan mental petualangan. Nah, anak-anak, kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini, yaitu kegiatan penjelajahan. Kita lanjut. Di dalam penjelajahan diusahakan memilih rute yang cukup menantang. Misalnya melalui jalan berbatu, jalan setapak, menyeberangi sungai, melewati jembatan bambu, melompati parit, melewati pematang sawah, jalan mendaki, jalan menurun, jalan licin, dan sebagainya. Jaga sopan santun selama penjelajahan. Jangan sampai merusak lingkungan yang kita lewati. Jangan pula membuang sampah sembarangan. Dua, bagaimana cara membuat api unggun? A. Siapkan kayu bakar dan minyak tanah. B. Pilihlah lokasi yang jauh dari tenda. C. Api jangan terlalu besar. D. Setelah kegiatan selesai, matikan api dengan cara disiram air. Dan setelah api unggun menyala, anak-anak duduk mengelilingi api. Biasanya kita bernyanyi bersama-sama
dan melakukan permainan yang menghibur. Dengan berada di sekeliling api unggun, badan kita menjadi terasa hangat dan nyaman. Nah, kita lanjut yang C, menjaga kesehatan tubuh di perkemahan. Sebelum berkemah, kita perlu mempersiapkan fisik dan mental. Kondisi fisik kita sebelum berkemah harus sehat dan kuat. Jika kita sakit atau kurang sehat, akan mengganggu kegiatan yang akan kita ikuti. Beberapa ini adalah cara menjaga kesehatan selama di perkemahan. 1. Makan dan minuman yang cukup. 2. Setelah melakukan kegiatan fisik, istirahatlah yang cukup. 3. Jangan makan dan minum sembarangan. Lanjutan materi yang tadi. Nomor 4. Cucilah tangan bila akan digunakan untuk makan. 5. Masaklah hingga matang baru kemudian dikonsumsi. 6. Saat malam hari, gunakan jaket untuk menghindari udara dingin. 7. Tidur jangan terlalu larut malam. 8. Tidurlah menggunakan selimut. 9. Jika mandi di sungai, carilah sungai yang airnya jernih. 10. Simpan baju kotormu ke dalam plastik. 10. Jangan membuang sampah sembarangan. 12. Siapkan obat-obatan atau P3K sebelum berangkat. 13. Saat pagi hari, hangatkan tubuhmu di bawah sinar matahari. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dan penjabaran materi pada pagi hari ini. Simak ya anak-anak pertanyaannya. Jangan lupa alat tulis dipersiapkan. Pertanyaannya, 1. Sebutkan peralatan mandi yang harus dibawa selama berkemah. 2. Mengapa kita harus membawa obat-obatan saat berkemah. 3. Sebutkan manfaat dalam kegiatan berkemah. 4. Mengapa dalam membuat api unggun harus jauh dari tenda. 5. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan saat pagi hari di perkemahan. Yang keenam, apa singkatan dari P3K dan apa saja isi dari kotak P3K. Nah, anak-anak, ada 6 pertanyaan yang anak-anak kalian sebelum menjawab, kalian tonton videonya sampai akhir supaya kalian bisa menjawab pertanyaan dari Bapak ini. Untuk soalnya ditulis di buku PJOK. Jangan lupa foto kalian dikirim yang sedang mengerjakan tugas menggunakan seragam olahraga atau seragam hari Kamis. Tetap semangat, jaga imunitas tubuh, lawan COVID-19, patuhi 4M, salam olahraga. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menonton video pembelajaran PJOK kelas 4. Jangan lupa like dan subscribe, lalu tekan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan pembelajaran PJOK berikutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.